Kali ini ketegangan Amerika Serikat tidak hanya dengan Cina ataupun Rusia, melainkan Korea Utara juga ikut andil di dalamnya. Yang mana Korea Utara akan perkuat militer untuk hadapi ancaman Amerika Serikat. Korea Utara pada hari Jumat bersumpah untuk membangun kekuatan militer yang lebih dapat diandalkan untuk menghadapi ancaman militer Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Song-won, yang membuat pernyataan itu menambahkan bahwa Pyongyang akan tidak pernah lagi memberi Amerika Serikat paket lain yang dapat digunakan Presiden Donald Trump untuk membanggakan sebagai pencapaian politiknya. Tujuan strategis aman DPRK, Republik Rakyat Demokratik Korea, adalah untuk membangun kekuatan yang lebih andal untuk mengatasi ancaman militer jangka panjang dari Amerika Serikat. Ini adalah pesan bahwa balasan kami kepada Amerika Serikat pada kesempatan ulang tahun KTT kedua pada 12 Juni, kata Ri dalam yang disiarkan oleh kantor berita pusat Korea, dikutip dari Yonhap 12 Juni 2020, mengutip dari peringatan pertemuan Kim Jong-un dan Donald Trump. Apa yang menonjol adalah bahwa harapan untuk meningkatkan hubungan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat kini telah bergeser ke dalam keputusasaan, ujar Ri Song-won. Ri Song-won menyuarakan frustasi atas jalan buntu sejak KTT Singapura, menuduh Washington hanya berfokus pada membicarakan prestasi politik tanpa mengambil langkah yang nyata apapun untuk memenuhi perjanjian. Pertanyaannya adalah, apakah akan ada kebutuhan untuk tetap bergandengan tangan di Singapura? Seperti yang kita lihat bahwa tidak ada perbaikan faktual yang dapat dilakukan dalam hubungan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat hanya dengan mempertahankan hubungan pribadi antara pemimpin tertinggi kita dan Presiden Donald Trump Amerika Serikat, ungkapnya. Dalam retrospeksi, semua praktik pemerintahan Amerika Serikat saat ini sejauh ini hanyalah akumulasi dari pencapaian politiknya. Kami tidak akan pernah lagi memberikan kepada kepala eksekutif Amerika Serikat paket lain yang akan digunakan untuk pencapaian tanpa menerima pengembalian, papar Ri. Donald Trump dan Kim Jong-un bertemu di Singapura pada tanggal 12 Juni tahun 2018 untuk merundingkan pembongkaran program senjata nuklir Korea Utara dengan imbalan pencabutan sanksi dan konsesi yang lainnya. KTT pertama antara para pemimpin yang duduk di kedua negara menghasilkan pernyataan bersama yang membuat Korea Utara bekerja menuju denuklirisasi total semenanjung Korea sebagai imbalan atas jaminan keamanan Amerika Serikat, The Korean Herald melaporkan. Kedua belah pihak juga sepakat bekerja sama untuk meningkatkan hubungan bilateral, membangun rezim perdamaian yang stabil dan abadi di semenanjung, dan memulangkan jenazah tentara Amerika Serikat yang tewas selama Perang Korea pada tahun 1950-1953. Negosiasi selanjutnya untuk menindaklanjuti perjanjian bagaimanapun telah terhenti karena perbedaan luas dalam ruang lingkup denuklirisasi Korea Utara dan sanksi Amerika Serikat, serta urutan langkah-langkah mereka. Donald Trump dan Kim Jong-un mengadakan pertemuan puncak kedua mereka pada bulan Februari tahun yang lalu, akan tetapi gagal menghasilkan kesepakatan. Pemerintah Amerika Serikat melalui 2 tahun praktek yang sama sekali tidak adil dan anakronistis menyatakan secara terbuka bahwa peningkatan hubungan yang diklaim antara Korea Utara dengan Amerika Serikat tidak berarti apa-apa selain perubahan rezim, keamanan, menjamin serangan nuklir preemptif habis-habisan, dan kepercayaan membangun pengerjaan yang terisolasi dan tercekik di Korea Utara, kata Ri. Semua fakta di atas dengan jelas membuktikan bahwa sekali lagi bahwa kecuali kebijakan permusuhan Amerika Serikat yang berakar dalam 70 tahun lebih terhadap Korea Utara secara fundamental dihentikan, Amerika Serikat akan tetap menjadi ancaman jangka panjang bagi negara kita, sistem kami dan orang-orang kami, katanya.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan menolak mengomentari komentar Ri dan peringatan kedua KTT Singapura, tetapi menegaskan kembali komitmen Seoul untuk bekerja menuju perdamaian dan kemakmuran di semenanjung Korea. Korea Utara sedang meningkatkan retorika bermusuhan terhadap Korea Selatan atas kegagalan Korea Selatan untuk mengekang kampanye selebaran anti Pyongyang para pembelot Korea Utara. Mereka, para Korea Selatan, tidak pernah meningkatkan niat buruk mereka untuk menghancurkan negara kami, kata surat kabar Rodong Sinmun, media corong partai buruh yang berkuasa di Korea Utara pada hari Kamis, dikutip dari Korean Times. Pekan yang lalu, Kim Yo-jong, saudari kuat pemimpin Korea Utara dan wakil direktur departemen pertama Komite Pusat Partai itu, mengancam akan membatalkan perjanjian pengurangan ketegangan militer yang dibuat selama KTT antara Korea pada tahun 2018. Seperti Moon Jae dalam administrasi telah mentolerir kampanye propaganda anti Utara. Dia juga mengatakan kompleks industri, Gaeseong, dan kantor perhubungan bersama mungkin akan dibatalkan. Pada hari Kamis, Cheong Wadai atau Gedung Biru mengatakan pemerintah akan menindak para pembelot dan aktivis yang menerbangkan selebaran anti Pyongyang dan barang-barang lainnya di perbatasan yang ditambatkan ke balon menuju Korea Utara. Setelah rapat Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Chung Eui-yong, Direktur Kantor Keamanan Nasional NSO di Kantor Kepresidenan Korea Selatan, hubungan antara Kim Jong-un dan Donald Trump berakhir. Bahkan Korea Utara sebut Amerika Serikat sebagai munafik. Ketika ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan meningkat, negara otoriter mempertahankan kebijakan Amerika Serikat membuktikan bahwa Washington adalah ancaman jangka panjang bagi Korea Utara dan rakyatnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak tertarik mempertahankan hubungan baik dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Demikian dilaporkan pada peringatan 2 tahun KTT pertama para pemimpin. Di tengah meningkatnya urusan antara Korea Utara dengan Korea Selatan, Korea Utara telah mengumumkan tidak melihat peningkatan dalam hubungan. Bahkan negara super tertutup itu mengatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat membuktikan pemerintahan Donald Trump tetap menjadi ancaman jangka panjang bagi negara yang tertutup dan rakyatnya. Menurut kantor berita negara KCNA, Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Son-gun membuat pernyataan bahwa mereka tak lagi percaya janji-janji kosong munafik yang dibuat oleh Donald Trump pada pertemuan bersejarah 2 tahun yang lalu. KTT di Singapura pada bulan Juni 2018 mewakili pertama kalinya seorang Presiden Amerika Serikat bertemu dengan seorang pemimpin Korea Utara. Akan tetapi pernyataan yang keluar dari pertemuan itu tidak jelas secara spesifik, dan sebaliknya memberikan 4 komitmen umum. Ri mengatakan dalam retrospeksi, pemerintahan Donald Trump tampaknya hanya berfokus pada mencetak poin-poin politik sambil berusaha untuk mengisolasi dan mencekik Korea Utara dan mengancamnya dengan pencegahan serangan nuklir dan perubahan rezim. Kami tidak akan pernah lagi memberikan kepala eksekutif Amerika Serikat paket lain yang akan digunakan untuk pencapaian tanpa menerima pengembalian. Tidak ada yang lebih munafik daripada janji kosong Amerika Serikat. Ri mengatakan keinginan Korea Utara untuk membuka era kerjasama baru berjalan sangat dalam, akan tetapi situasi di semenanjung Korea setiap hari berubah menjadi lebih buruk.